Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Report. Masih bersama saya Amar Kafi dan juga ada Gus Juhairi Mustafi yang ada di Tunisia. Gus, ibrah apa atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari konflik kedua negara ini? Ya, bahwa negara itu sekarang berproses semua untuk menjadi lebih baik. Kalau dari perspektif Iran, saya kira kita semua harus belajar soal kedaulatan sains. Terutama dalam segi militer, di media-media di Timur Tengah sudah mengakui kecanggihan Iran, terutama rudal-rudal balistik hipersonik dan supersonik itu, bahwa Israel juga harus belajar, negara-negara lain juga berkembang, Amerika juga harus belajar, terutama juga kecanggihan dari Rusia sekarang, kecanggihan dari Cina. Mas Hamdan, saya berada di kawasan Afrika Utara, bagaimana sekarang negara-negara Afrika ini tumbuh dalam diplomasi, dalam ekonomi itu sangat luar biasa. Jadi tidak boleh ada negara yang adiluhung, adiguna, menyombongkan diri, itu tidak boleh. Dan sekarang dalam hubungan bilateral dan multilateral itu adalah ada prinsip kesetaraan. Maka oleh karena itu kita harus menghormati negara lain, tidak boleh menyerang negara lain, tidak boleh intervensi negara lain. Jadi yang Iya, diperlukan adalah mutual respect dengan mutual interest. Dan yang interest. kedua, saya kira memang Ya. kita semua mempunyai tanggung jawab sebagai bangsa dan negara untuk hadir memberikan pesan seperti disampaikan di dalam Pancasila kita, yaitu mendorong kepada perdamaian. Nah, Iya. tetapi ada satu masalah besar yang menjadi tanggung jawab kita, itu adalah kemerdekaan Palestina. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini masalah Iran dan masalah Palestina ini terpisah, itu tidak benar. Ini bagian dari proses, kita punya tanggung jawab yang sama Iya, iya. untuk Itu dia hal yang ingin saya tanyakan kepada jenengan, Gus. Apa yang bisa kita lakukan khususnya Indonesia di tengah keruwetan percaturan politik global, khususnya Iran dan Israel yang sudah dikasih pelajaran oleh Iran bahwa Israel ternyata tidak jera untuk tetap melakukan genosida di Israel, di Palestina, di Gaza khususnya. Ya, kalau kita lihat kan yang sekarang berkembang bahwa salah satu poin yang diminta oleh Iran dalam konteks gencatan senjata dengan Israel itu adalah kembali untuk kita fokus pada isu Palestina, soal kemanusiaan, bantuan kemanusiaan dan penghentian genosida di Palestina. Nah, sebenarnya kan sebelum kejadian terjadinya serangan Israel ke Iran ini akan berlangsung KTT soal solusi dua negara yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, Mas. Nah, sebenarnya kita hampir saja untuk melangkah besar, tetapi kan kita tahu Israel tidak menghendaki ini. Maka mudah-mudahan setelah ini kita akan kembali ke meja runding untuk membahas masa depan Palestina, bahwa kita sebagai bangsa punya tanggung jawab bahwa kita ini adalah anti penjajahan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, satu sisi, dan kita harus mewujudkan perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia itu akan bisa didapatkan kalau kita memberikan hak kedaulatannya kepada Palestina. Maka kita terus mendorong solusi dua negara, two state solution ini, dan kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sambian kan berada di kawasan agak jauh dari sini. Kalau saya berada di kawasan itu, rudal-rudalnya Iran itu berada cuma bisa dilihat di atas kepala. Bahkan tetangga-tetangga saya di sini, misalnya di Jordan, di Mesir, di Lebanon, mereka itu nobarnya rudal, Mas. Jadi kalau kita kan nobar itu nonton sepak bola. Sekarang di Timur Tengah ini nobarnya itu sudah rudal. Itu kan begitu kita dekat dengan ancaman keperdamaian global. Maka menurut saya Amerika sekarang harus betul-betul keras terhadap Israel, jangan menggunakan adiguna kesombongannya itu untuk mengganggu. Kalau mereka bisa mengganggu Gaza dan tepi barat misalnya, mereka tidak lagi bisa mengganggu Iran saat ini. Iran menunjukkan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Maka ini menjadi momentum untuk kita menuju pada two state solution, yaitu solusi dua negara. Dan Indonesia juga mendorong bagaimana terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana amanat dari Baik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Baik, Gus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV dan juga telah memberikan perspektifnya. Kita harap perdamaian ini terus terjaga, khususnya di negara-negara Teluk, dan
Palestina sudah tidak lagi bisa dijajah atau digenosida oleh Israel. Terima kasih Gus Zuhairi Musrofi telah bergabung bersama kami di Metro TV. Assalamualaikum Gus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.